kan. Nah, jadi waktu saya periksa lebih lanjut, saya USG, ternyata memang sudah terjadi kelemahan. Saat ini belum ada keluhan, cuman yang kayak gini-gini nih nanti coba aja mungkin berapa tahun ke depan nanti mulai pelan-pelan terbantu. Jadi kalau kita bisa memeriksakan diri dan mengetahui ada terjadi kekendoran seperti itu, saya sarankan justru kita harus justru mencegah ya. Jadi kita bisa lakukan laser atau ya kalau beberapa pertanyaan juga tadi kalau sebenarnya ada jalan lain nggak sih ya kita ya terapi Kegel itulah yang saya udah ceritakan kan terapi Kegel itu kan udah sangat populer cuman kan memang ya butuh itulah tadi ya butuh ketekunan dan sebagainya. Tapi kalau kita nggak sanggup dengan terapi Kegel, kita bisa menggunakan laser sekali sebulan, mungkin 2 kali atau sampai 3 kali, gitu. Dibauskan kembali strukturnya kan, jadi nggak sempet nanti ke depannya terjadi keluhan-keluhan seperti itu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Dok. Berarti kalau tadi kan sempat dijelaskan penyebabnya mungkin karena persalinan pervaginam. Berarti kalau pasien yang melahirkan secara sesar tidak akan mengalami stres urinary incontinence pasti, Dok ya? Nah, itu pertanyaan menarik tuh. Memang persalinan normal lebih berisiko. Kesannya kalau sesar tidak, namun saya punya pasien juga ya. Dia lahiran punya anak 2 sesar ya. Ternyata waktu saya periksa itu juga udah kendor juga. Nah, kok kendor dari mana? Nah, ternyata pada kondisi perempuan tertentu itu saat dia hamil, ya hamil besar dengan bayi 3 kilo di dalam badan itu sudah juga membebani otot dasar panggul kita. Ya, jadi bisa aja gitu. Walaupun nggak lahiran normal, tapi saat hamil 9 bulan, terutama mungkin 2 bulan terakhir saat bayinya sudah berkilo-kilo itu, beratnya sudah 3 kiloan itu, dia membebani ototnya juga sudah teregang, sudah kendor juga gitu. Jadi sebaiknya memang diperiksakan untuk memastikan. Baik, terima kasih Dr. Fernandi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Dr. Karina nih. Ini lagi in banget masalah sel imun ya. Apakah sel imun yang Dr. Karina maksud dari penjelasannya itu bisa juga digunakan untuk pasien COVID ya? Lalu apakah di klinik Hyandra sudah ada proses terapi plasma convalescence untuk terapi COVID-19 ini? Baik, terima kasih. Ini sedikit melebar ke COVID, tapi nggak apa-apa, karena topiknya lagi hits ya, COVID itu. Sebenarnya sih, terapi ICT ini sangat bisa dilakukan ke COVID. Masalahnya, ya justru masalahnya adalah kita akan mengambil darah dari pasien sendiri, ya kan? Kalau ICT kan kita nggak ngambil dari orang lain nih, kita ngambilnya dari darah pasien sendiri. Sementara literatur mengatakan bahwa 2% atau lebih ya, di bawah 6% sih saya ingat, saya lupa tepat angkanya berapa, ternyata COVID itu bisa ada di darah pasien juga. Ya bisa dideteksi di darah, nggak hanya di swab tenggorokan gitu. Nah jadi untuk suatu lab ya yang dikategorikan sebagai lab stem cell seperti Hyandra Lab, untuk melakukan pembiakan pada darah ya pasien COVID itu jadi beresiko. Sebenarnya resikonya ada di tim labnya sih dan ada di laboratoriumnya sehingga laboratoriumnya jadi rentan terkontaminasi. Itu yang menyebabkan sampai saat ini belum ada satu literatur pun di dunia sepertinya yang memanfaatkan pembiakan ICT, imun sel terapi dari tubuh pasien sendiri untuk COVID. Sayangnya begitu, Dr. Doni. Ya, dan untuk plasma convalescence karena alatnya khusus dan itu alat tersendiri ya, tidak harus ada di lab stem cell, tidak harus ada di lab cell. Kami sebenarnya nggak punya, jujur nggak punya. Jadi sayangnya belum bisa. Nah, namun sebenarnya kata kunci dari peningkatan sel imun ya, itu sebenarnya udah dari tadi tuh udah dikasih semua tuh oleh Dokter Anggara dikasih, oleh Mbak Nina dikasih juga ya. Gimana sih caranya kita meningkatkan imun? Kita ngomongin pada wanita menopause, tapi sebenarnya kan ini kan dasar teori untuk semua orang, nggak hanya untuk pasien menopause saja. Tadi udah dibocorin tuh, ya pola hidup yang baik, diet yang sehat, vitamin D3 itu semua sebenarnya menunjang sel imun kita untuk lebih bagus. Gitu. Jadi nggak melulu hanya langsung berpikir, oh saya harus imun sel terapi nih gitu. Ya itu bagus sekali sih. Jujur ya Dokter Doni, saya sendiri imun sel terapi.
Ya, setiap 6 bulan saya melakukan 2 kali dan jujur itu yang membuat saya optimis melalui pandemi ini. Karena setiap kali dilakukan sel terapi imun sel oleh tim lab kan dicek tuh kadar sel imun saya sebelum dibiak dan sel imun saya tinggi terus dok. Ya, jadi itu yang membuat saya optimis nih, wah saya mampu nih insya Allah yang melewati pandemi ini karena sel imun saya bertahan tetap tinggi terus karena terapi. Boleh saya tambahin testimoni dari seorang pasien laser? Ya, gimana dok? Saya sendiri dok. Oke. Jadi jujur ya, saya itu tidak pernah melahirkan normal ya, selalu sesar. Hamil 3 ya, 3 anak itu semuanya di atas 3 kilo. Dan saya tidak merasakan apapun gejala stres incontinence, ya beser, itu saya nggak punya semua. Gejala itu saya nggak punya. Jadi dengan PD-nya saya bilang, oh kalau sesar nggak mungkin nih kena kelemahan otot dasar panggul gitu kan. Nah pada saat saya training laser di Slovenia waktu itu kebetulan ada salah satu kandidat untuk percobaan gitu, ternyata nggak bisa di laser. Jadi kurang, demonya kurang pasien. Saya mengajukan diri dok, jadi pasien demo. Karena saya pikir apa? Saya ingin membuktikan bahwa saya tuh nggak kenapa-napa. Kan saya sesar, 3 anak kan sesar semua. Ternyata setelah diperiksa kekuatan otot dasar panggul saya sebelum dan sesudah laser itu beda jauh dok. Ya jadi tanpa disangka-sangka walaupun tidak punya gejala apa-apa gitu, ternyata saya mengalami kelemahan otot dasar panggul juga. Begitu Dokter Doni. Jadi menarik ya karena saya mencoba ke diri saya sendiri dan ternyata berbeda sekali sebelum dan sesudah laser. Saya cukup bersyukur sih saya mengajukan diri sebagai pasien demo. Jadi ketahuan ya dok ya bahwa Jadi ada kelemahan. justru. Ya, karena kalau enggak mungkin saya lalai sih dok. Ya, dan itu akan berdampak long term ya Dokter Fernandi ya. Nanti dampaknya pada saat mungkin pas udah tua gitu kan, udah terlambat. Ya. Baik. Terima kasih Dokter Karina. Ini mungkin mulai ada yang makin banyak peserta yang melek tentang stem cell nih Dokter Karina. Jadi sepertinya menanyakan selama dokter menangani terapi stem cell, SPF atau ICT ini, apakah ada efek samping atau kekurangan yang dirasakan oleh pasien dan adakah kontraindikasi untuk penggunaan terapi SPF atau stem cell? Iya. Jadi kita bedakan sekarang 2 hal ya. Ada terapi regeneratif, yaitu seperti tukang memperbaiki badan kita, yaitu stem cell atau SPF. Lalu ada TNI, bagian serang-serang kuman, serang-serang virus, serang-serang sel kanker, itu ICT ya, imun cell terapi. Jadi kita punya 2 hal. Kontraindikasi dari stem cell adalah kalau pasiennya kanker. Ya, karena apa? Sebenarnya bukan ditakutkan stem cell-nya dari sel kanker, tidak. Cuman daya terbaik dari stem cell adalah membentuk peredaran darah baru, pembuluh darah baru. Itu kebetulan disertasi S3 saya. Nah, jadi dikhawatirkan pada pasien kanker, kalau kita lakukan stem cell, pembentukan pembuluh darah baru itu akan menyuplai makanan lagi ke kankernya. Ya, jadi itu satu-satunya kontraindikasi sebenarnya untuk dilakukan stem cell pada pasien kanker aktif ya. Nah, sementara kalau kekurangan atau efek sampingnya karena mengambilnya dari diri sendiri, rejeksi itu tidak pernah ada. Ya, penolakan nggak pernah ada, alergi alhamdulillah juga nggak pernah ada. Yang pernah terjadi adalah selnya begitu banyak, ya, saking banyaknya dapat selnya, dan ini pada pasien kanker ya. Jadi rupanya terjadi pertempuran yang hebat antara sel imun dengan sel kankernya, lalu terjadilah apa yang kita namakan badai sitokin. Jadi kalau sel lawan sel, saya nonjok Dokter Doni nih, saya mati, Dokter Doni mati, misalnya gitu ya. Nah, sel yang bunuh-bunuhan itu, yang mati itu mengeluarkan protein. Dan protein itu membuat kita itu menggigil, Dokter Doni. Atau suhu temperatur tubuh kita bisa naik, itu yang dikatakan badai sitokin tuh itu. Tapi untungnya bisa diatasi dengan kortikosteroid. Jadi cukup mudah penanganannya karena selnya sendiri aman dari tubuh kita. Itu sih dok yang pernah ditemukan. Baik. Terima kasih Dokter Karina atas penjelasannya. Nah, ini kita kembali ke Dokter Anggara nih. Pertanyaan untuk Dokter Anggara.
apakah penggunaan pil KB hormonal di usia produktif bisa berdampak pada menopause dini, Dok? Baik. Baik.